teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta jalan sistem informasi kesehatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peta jalan sistem informasi kesehatan adalah dokumen perencanaan sistem informasi kesehatan nasional pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang bersifat indikatif yang memuat gambaran keadaan saat ini, arah, dan tujuan yang ingin dicapai, tahap pelaksanaan, sasaran dari setiap tahap, indikator pencapaian sasaran, pembiayaan, dan pengorganisasian pelaksanaan pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan yang ideal. Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 merupakan dokumen yang bersifat living document, di mana dalam perkembangannya dapat bersifat dinamis, mengacu kepada perkembangan peraturan, kebijakan, dan iptek. Penguatan sistem informasi kesehatan dijabarkan dalam peta jalan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dikembangkan dengan berlandaskan kerangka kerja. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat peta kesehatan sistem informasi kesehatan, di mana di fase 1 yaitu operasional pada tahun 2015 sampai dengan 2019, kemudian fase 2 ada support pada tahun 2020 sampai dengan 2024, kemudian fase yang ketiga high potential pada tahun 2025 sampai dengan 2029, kemudian ada strategi pada tahun 2030 sampai dengan 2034. Kemudian ada fase kelima itu pada tahun 2035 sampai dengan 2039. Nah, di sini kita akan membahas tentang penjelasan daripada peta jalan SIP. Di sini ada fase yang pertama yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2019 diarahkan pada penyediaan aplikasi sistem informasi kesehatan bersifat operasional utama berbasis elektronik terintegrasi yang diimplementasi di institusi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan pemerintah serta pemangku kepentingan penunjangnya. Kemudian fase yang kedua yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 diarahkan pada pemantapan aplikasi sistem informasi kesehatan bersifat high potential berbasis elektronik terintegrasi yang diimplementasi di institusi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan swasta serta pemangku kepentingan penunjangnya. Kemudian fase yang ketiga ini ada pada tahun 2025 sampai dengan 2029. Diarahkan pada pemantapan aplikasi sistem informasi kesehatan bersifat high potential, berbasis electronic health, terintegrasi yang diimplementasikan khususnya di sektor publik yang berjamin mutu dengan standar internasional serta penerapan kesehatan di semua pemangku kepentingannya. Kemudian fase yang keempat pada tahun 2030 sampai dengan 2034 diarahkan pada pemantapan aplikasi sistem informasi kesehatan bersifat strategis berbasis electronic health dengan jaringan global terintegrasi yang diimplementasi berjaminan mutu dengan standar internasional serta pemantapan penerapan kesehatan di semua pemangku kepentingan. Kemudian di sini fase yang terakhir ataupun fase yang kelima yaitu pada tahun 2035 sampai dengan 2039 diarahkan untuk melanjutkan pemantapan aplikasi sistem informasi kesehatan bersifat strategi berbasis electronic health dengan jaringan global terintegrasi yang diimplementasi berjamin mutu dengan standar internasional serta pemantapan penerapan kesehatan di semua pemangku kepentingan. Nah, apa saja sih contoh-contoh program aplikasi yang relevan pada tahun 2015 sampai dengan 2029? Di sini kita akan menjelaskan ataupun membahas tentang 3 sistem ataupun 3 program aplikasi yang relevan pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah, yang pertama adalah aplikasi SIKDA generik ataupun Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang terdiri dari gabungan antara input seperti SDM, perangkat lunak, format kebutuhan informasi, teknologi informasi dan teknologi komunikasi, proses pengiriman laporan perekam,
kemudian pengolahan analisis, mekanisme feedback, dan output data informasi yang dapat diakses bersama-sama dengan memiliki kualitas yang memadai. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu SIMS, di mana SIMS ini adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di mana ini merupakan suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, laporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Kemudian, aplikasi yang ketiga yaitu SIMPUS atau Sistem Informasi Puskesmas, di mana ini merupakan kegiatan puskesmas secara menyeluruh yang diawali dengan registrasi, tindakan medis ataupun pengobatan, farmasi atau apotek, serta manajemen yang terhubung menjadi suatu kesatuan dengan sistem real online. Nah, teman-teman, setelah pembahasan materi, kita akan masuk pada kasus beserta dengan pembahasan ataupun solusinya. Untuk soal yang pertama, ataupun untuk kasus yang pertama, Puskesmas Sukamaju, sebuah puskesmas di Kabupaten X, mengikuti program penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA, generik online sesuai Permenkes pada nomor 97/2015. Namun, setelah 6 bulan penata-laksanaan, ditemukan kendala dalam penggunaan sistem tersebut. Data yang dimasukkan oleh petugas sering terhambat atau terlambat dan tidak lengkap, menyebabkan laporan kesehatan bulanan menjadi tidak valid. Selama ini petugas juga mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya pelatihan teknis tentang sistem, serta minimnya dukungan teknis dan infrastruktur seperti jaringan internet yang lambat. Akibatnya pengambilan keputusan berbasis data menjadi terlambat di tingkat puskesmas. Nah, untuk solusi dari kasus tersebut, pemerintah daerah kabupaten kota, dinas kesehatan kabupaten kota bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan skala kabupaten kota. Dampak dari otonomi daerah tersebut, setiap pemerintah daerah melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga saat ini terdapat berbagai jenis sistem informasi kesehatan yang berbeda di tiap daerah, baik itu berbeda dari sisi sistem operasi bahasa, pemrograman maupun database-nya. Nah, teman-teman, di sini kita masuk pada soal yang kedua, di mana soal kasus yang kedua adalah evaluasi sistem informasi kesehatan atau sistem informasi kesehatan di Puskesmas Sumatera Utara menunjukkan bahwa meskipun sistem telah mendukung pencatatan dan pelaporan lebih, masih terdapat permasalahan pada aspek sumber daya manusia. Banyak petugas belum mendapatkan pelatihan memadai dalam pemanfaatan sistem informasi kesehatan, sehingga terjadi kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, dan rendahnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan di tingkat puskesmas. Nah, untuk solusi dari kasus tersebut, penerapan sistem manajemen data yang terpusat menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas dan konsistensi data kesehatan. Sistem ini harus dirancang agar mudah diakses oleh semua pihak terkait dengan mekanisme keamanan yang memadai demi menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien. Keberadaan data yang valid dan terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, serta berdampak positif pada penanganan pasien. Monitoring dan evaluasi berkala wajib dilakukan secara sistematis. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap kelemahan komponen-komponen sistem informasi kesehatan, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang tepat waktu, dengan siklus penilaian dan perbaikan yang berkelanjutan. Kinerja sistem informasi kesehatan di puskesmas dapat berjalan seimbang dan maksimal sesuai dengan harapan. Kemudian kasus yang ketiga, di Puskesmas Ciparai, penggunaan SIMPUS menghadapi tantangan berupa penyesuaian sistem yang kurang lancar di awal implementasi dan ketidakmerataan kemampuan staf dalam penggunaan sistem. Hal ini menyebabkan proses pendaftaran pasien dan pencatatan riwayat medis masih terkendala, sementara laporan kesehatan menjadi kurang tepat waktu. Kemudian untuk solusinya,
Puskesmas perlu menerapkan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan staf, serta menyediakan pendampingan teknis selama masa transisi penggunaan Simbus. Selain itu, integrasi sistem dan fasilitas pengelolaan data yang mendukung akses real-time menjadi kunci untuk mempercepat proses pelayanan dan membuat laporan kesehatan yang akurat dan tepat waktu. Penguatan koordinasi internal juga dibutuhkan agar data yang dihasilkan dapat menjadi basis pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, teman-teman, sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.